Segitiganya bingkainya segitiganya itu memang kita diakui, dan dunia mengakui segitiga emas itu adalah Mojopahit, Kediri, Kediri tadi. Bukan Amerika Pak, ya Pak. Enggak. Itu maksudnya gitu. Pertanyaan pertama tadi tentang Manunggaling Kawula Gusti dan apakah itu ada hubungannya dengan sastra Jendra, kurang lebihnya apa nih Pak? Siti jenar dari ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Oke, berarti coba saya singgung sedikit tentang apa sih itu Manunggaling Kawula Gusti. Oke, banyak hal ini rada konsumsi di atas 18 tahun misalnya. Jadi banyak orang yang salah paham atau memang sengaja digiring untuk beropini salah atau untuk mempercayai hal-hal yang dipercaya atau diciptakan itu salah untuk dipercayai. Akhirnya banyak orang yang akhirnya salah memahami Manunggaling Kawula Gusti. Karena apa? Nek cilikane panjenengan dhisik mesti nonton film Wali Songo ya, bener ya? Nah, ada Siti Jenar dibunuh karena dia mengaku Tuhan, benar begitu enggak? Yeah. Nah, dogma, stigma seperti itulah yang sudah ditanamkan oleh orang-orang mengenai Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti itu adalah suatu tingkatan tasawuf tertinggi di ilmu Jawa. Ya, guys paham guys di sini ya. Manunggaling Kawula Gusti adalah tataran tertinggi tasawuf dari orang Jawa. Suatu kepercayaan yang apa jawab artinya panjenengan ngerti itu budaya Arab. Lho masa budaya Jawa panjenengan gak ngerti? Iya betul. Merasa sedih sakitnya tuh di sini ya. Terus nek enten salam Jawa jawabe ngeten. Tangane teng dodo monggo. Rayu. Nah, baru tahu Bu. Baru tahu. Nah, saiki wong Jawa kudu ngerti Jawa. Nggih, matur nuwun. Pertama-tama perkenalkan kula Ida Sekar Kinasih ingkang mangku Paseban Sekar Kinasih wonten ing tlatah Jawa Tundha. Saya juga membawai satu yayasan yaitu Yayasan Nusantara Kita yang dimana kantor pusat kita juga wonten ing Sidoarjo mriki. Nggih, termasuk co-founder juga atau pendiri juga di samping Profesor Sumanto Al-Qurtubi menawi wonten ingkang nate mireng. Beliau salah seorang dosen antropolog di King Fahd University Saudi Arabia. Itu tiap tahun beliau rawuh ke Indonesia. Ya. Nah, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat nggih Pak Bambang Kidalang atas diresmikannya Pendopo Sumber Agung Balung Blarak. Pendopo Sendang Agung Balung Blarak dalu menika pas dinten ingkang sae nggih menika Anggara Kasih. Mugi-mugi kanthi dipun resmikan dinten ingkang sae menika mangke ke depan membawa kebaikan dan juga penuh kasih di antara sesama kita semua. Mugi-mugi para pendiri Pak Bambang Kidalang kali sinten mawon Pak? Bato. Oh Bato. Kiai Toat nggih saking Mojokerto. Sama Bu Ana. Sama Bu Ana, para pinesepuh lan panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten mriki. Mugi-mugi tansah pinaringan karaharjan, tansah pinaringan kabejan, kebak ing katresnan lan dumugi ing gegayuhan panjenengan. Nggih. Amin. Ngono nek wong Jawa ndonga iku simpel, singkat, jelas dan padat. Ngoten nggih. Nah, malam ini saya ketiban santai mawon nggih. Ampun tuh ganggu lho, Pak. Nggih, santai mawon nggih. Nuwun. Pun marek dadi nek Kidalang niku mau ngobrol kali kula nek weteng kenyang hati senang, diskusi niku tenang. Hati sing hukume wong urip pertama niku amangan apa? Nek gak mangan awake dhewe mati lah ngoten. Nggih. Nggih. Selanjutnya
dalu punika kula ketiban sampur medhar sastra Jendra Hayuningrat. Nah, selanjutnya wonten malih kepanjanganipun yaitu Pangruwating Diyu. Lah niki nek medhar babagan sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu menika mboten sembarangan karena menika mungguhe tiyang Jawi menika ilmu dasar atau ilmu inti dari kehidupan. Nggih. Kula mulai saking pemahaman dari segi kata per kata, sastra menika ilmu ataupun serat ataupun kitab. Jendra itu saking dua kata yaitu harjo lan indro. Harjo menika kamulyan, indro niku penguasa. Penguasa niku saged dimaknai sebagai diri pribadi, sebagai penguasa diri kita, juga bisa dimaknai sebagai penguasa wilayah ataupun raja, juga bisa dimaknai sebagai penguasa semesta. Sastra Jendra Hayuningrat menika kedamaian, keselamatan atau keindahan. Pangruwating Diyu menika maknanipun bisa merubah angkara murka ataupun nafsu menjadi lebih baik. Jadi secara keseluruhan sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu menika maknanipun ilmu yang mempelajari tentang ilmu dasar yang mempelajari tentang bagaimana kita merubah angkara murka yang ada dalam diri kita menjadi kebaikan sehingga berdampak keselamatan dan kedamaian untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan kita dan juga untuk bawono atau untuk alam semesta. Ini adalah tadi saya sebutkan ilmu keselamatan, ilmu kedamaian. Artinya nopo? Sastra Jendra itu adalah ilmu inti. Sastra Jendra menika adalah ilmu cetha. Nek tiyang Jawi menika dipun ajari sinau kasunyatan. Apa yang ada di depan kita, kenyataan inilah yang harus kita lihat sebagai ayat kita untuk belajar. Kasunyatan, bukan jarine, bukan hipotesa, tapi kasunyatan, yaitu kenyataan. Terus nek sawane panjenengan tenggalan kepanggih kali tiyang yang berperilaku yang menurut panjenengan kirang sae, kita tidak berhak untuk menghakimi. Tapi kita lihat apa sih makna atau pesan apa sih yang ada dalam peristiwa tersebut. Dadi wong Jawa iki ora seneng maido. Harus selalu memberikan berusaha untuk menyampaikan sesuatu keindahan atau dalam bahasa Islamnya tadi apa? Maido kan sana. Rahmatan lil alamin lah, rahmat buat semua. Nek maido, napa Yai? Maido kasana. Aja sampai dadi maido bareng. Nek wong Jawa sakniki senenge maido tok. Ana sing kirane gak pas gak tepak titik dipaido. Kumpul kancane maido. Lah niki sing kirang pas mungguhe ilmu sastra Jendra nggih. Jadi sastra Jendra kula ulangi malih, sastra Jendra itu adalah ilmu inti dari kehidupan yang mengajarkan tentang perdamaian, keselamatan. Sastra Jendra adalah merupakan alat atau piranti dasar kita dalam kehidupan. Nek dalam kawruh Jawa saking leluhur kita dulu itu ada fase kehidupan yang kita sering dengar mungkin, yaitu sangkan paraning dumadi. Itu yang medar atau mengajarkan kita dari mana kita berada. Kemudian apa tugas kita setelah kita terlahir di dunia ini, dan kemudian setelah itu kemana kita mau menuju. Ini yang kadang-kadang kita tidak tahu. Dari mana kita berasal, dari bapak ibu kita. Nanti kita kembali, ya kita kembali lewat leluhur kita juga, lewat bapak ibu, naik ke kakek nenek, naik ke buyut, ke cangga, wareng dan selanjutnya. Itu konsep dari ajaran leluhur kita. Sangkan paraning dumadi. Nah, setelah kita terlahir dari leluhur kita, kemudian kita di bumi ini, apa yang menjadi tugas kita? Nah, ini yang hubungannya tadi dengan ada salah satunya adalah cakra manggilingan dan lain-lain. Nah, ini selama kita di dunia ini apa sih yang menjadi dasar dari tugas kita? Kalau kita nggak sadar, ya kita akan menjadi pribadi yang limbung atau bingung. Ya minimalnya kita melakukan kebaikan. Kalau dalam konsep agama adalah
banyak melakukan kebaikan dan menghindari kemungkaran, seperti itu. Melakukan hal kebaikan adalah merupakan hukum usaha kita dalam mendekati hukum-hukum alam yang diciptakan olehnya lewat jagat raya ini. Kemudian setelah kita hidup di dunia ini, kita mau kembali kemana? Kalau kita ngomong ngapunten guys, saya tidak ngomong konsep agama apapun, tapi yang saya omongkan adalah ajaran dari leluhur kita. Kalau kita datang darinya, maka kita akan kembali kemana? Nya. Kalau di konsep ajaran leluhur kita, ngapunten, tidak ada ruang tunggu yang namanya surga atau neraka. Surga atau neraka ya kasunyatan yang ada di dunia ini. Senengnya hati sampean yaitu surga, bener betul? Sampean kira-kira di bojo loro tukaran terus seneng betul? Betul. Lah makanya tambah siji ya tambah rame jare. Nek gak di duit ati sengsara ya ini ku nerakane sampean. Nek ndek dunyane panjenengan wis surgane wis jenengan rasano ya ning akhirate ya wallahu alam ku urusane Gusti Allah ngoten. Jadi konsepnya kita datang darinya, kembali juga akan kembali padanya. Roh ini seperti lampu nih loh Pak, sinare lampu ini loh. Cahaya bukan sinar, cahaya. Jadi kalau lampunya mati, cahayanya juga mati. Tapi kalau kita nanti mati, kembalinya ruhnya juga akan kembali ke intinya. Lek sampean tas mikir surga neraka, akhirnya sampean tidak kembali padanya. Jadi Gusti Allah, sampean melakukan kebaikan sampai ning swarga. Ya wis nang kono, masih sampai ning swarga gak tak temoni jadi Gusti Allah. Gitu. Seneng mboten kira-kira ning swarga tapi gak ketemu karo Gusti Allah. Gitu. Nah, kalau dalam konsep sangkan paraning dumadi, dari mana kita berasal, apa tugas kita dalam hidup kita, dan kemudian kemana kita akan kembali, sudah sangat jelas. Nah, sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah merupakan ilmu dasar dan ilmu inti yang menjadi sarana atau menjadi piranti kita dalam mencapai kesampurnaan menujunya. Nek panjenengan masa muda dulu mungkin masih senang bermain dengan ilmu kanuragan, ilmu kasepuhan, ilmu kebatinan, sing didi batin itu Pak. Ya. Iya, batin apa Pak? Rondo. Rondo. Ya. Rondo sing sugih Pak. Ya. Terus ngene arep saiki ya. Polean. Nah, engko nek panjenengan wis mendekati umur 50, 55, aku wis bingung. Aku kari titik yo. Kari 30 tahun maneh ya. Nggih mboten? Kita dhisik wis tau remuk, wis tau sakti, wis tau gak mempan dibaca, wis tau gak apa jenenge? Gak mempan dibakar, gitu. Tiba-tiba sudah merasa aku wis gak butuh apa-apa saiki. Aku butuh notawa karena mari ini aku balik, gitu mboten? Lah nek sampean gak ngerti dalane kira-kira iso balik ta gak? Nggih mboten saged. Sing ada bingung. Tanglet sampean sakaratul maut jek iso takon ta. Sing ditakai bingung. Gitu. Maka tidak ada yang bisa menolong ketika akan kembali kepadanya kecuali diri kita sendiri. Terus itu tadi bahwa sastra Jendra adalah ilmu inti. Sastra Jendra adalah ilmu yang mengajarkan atau memuat rahasia alam semesta, baik itu rahasia secara fisik ataupun metafisik. Dan untuk bisa memahami itu tidak mudah, tapi bisa. Diperlukan suatu olah tirakat yang sangat luar biasa. Diperlukan suatu konsistensi secara pribadi yang luar biasa apabila panjenengan ingin masuk dan ngudi kawruh sebagai murid atau sebagai pelaku sastra Jendra Hayuningrat dengan benar dan baik. Apakah sastra Jendra hanya mengajarkan ilmu kasampurna? Tidak. Semua yang berkaitan dengan alam semesta ini diwedhar di sana. Mulai dari ilmu yang paling dasar, ilmu
kanuragan, meningkat ke kebatinan, ke kasepuan, yang terakhir di kasampurna, semuanya diwedar di Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Kalau di Indonesia ini ada salah satu organisasi besar, Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu, yang dulu dipimpin oleh Kanjeng Rama Darudirya Sumodiningrat. Beliau adalah cucu dari Raja Solo, Pakubuwono ke-10, yang beliau diwejang langsung oleh eyangnya pada waktu itu. Beliau adalah guru besar, yaitu salah satu guru spiritual saya juga. Beliau sudah beberapa kali saya datangkan ke Sidoarjo juga untuk wejangan saudara-saudara kita di Sidoarjo, tapi tahun kemarin beliau meninggal. Dan organisasi ini legal, satu-satunya organisasi dari Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu yang diakui oleh agama dan mendapat bimbingan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. Itu ada. Dulu saya sering mendatangkan beliau untuk melatih saudara-saudara yang masih penasaran ilmu kanuragan. Dilatih atau diwejang-wejangan pertama mulai sangkan paraning dumadi saja sudah kebal. Wejangan satu malam sampean subuh dibaca wis gak mempan. Mau dibaca pakai kris, pakai pedang, pakai pisau komando, pakai apa, gak mempan. Saya itu dulu umur 30-an Pak, itu kesenangan saya, ijek gua ya pengen sakti. Jadi disabet pakai pedang, pakai apa yang shogun, pakai ditusuk pakai kris, pakai pisau komando, itu mental. Minuman saya dulu kalau lagi atraksi itu gaya-gayaan air raksa saya minum. Gotri saya gini-gini saya makan, silat saya makan, balung ayam paha itu saya makan, saya telan. Lebur gitu aja udah. Nah, dipikir pakai akal kan tidak masuk akal. Tapi ya itulah di Sastra Jendro itu diajarkan untuk pasrah, benar-benar pasrah 100% tanpa syarat. Ketika apapun memasuki dalam tubuh kita, semuanya lebur. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Dibakar tidak mempan, disiram air panas, air dandang, air panas umum satu dandang gini nggak apa-apa. Kalau kita pakai logika, PT aja dicemplungno wis protol ya Pak ya. Nah ini yang menungso, iso rambut ngisor dhuwur protol kabeh, nah ngono ya. Tapi enggak, kenapa enggak? Karena ada ilmunya, ada mantranya. Apakah mantra itu gampang didapatkan? Tidak. Lewat satu laku tirakat yang sangat berat dan luar biasa. Itu yang akan menempa seorang pelaku Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu menjadi pribadi yang luar biasa menghadapi hidup. Dengan memahami ilmu Sastra Jendro Hayuningrat, diharapkan panjenengan semua, kita semua bisa mencapai satu titik kesadaran bahwa kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri untuk kita bisa berdamai dan mencintai sesama. Nek panjenengan karo awake dhewe ora iso nyenengno awake dhewe, ora iso ngurmati awake dhewe, ora iso damai karo awake dhewe, isine gruntel terus. Nggih, mboten mungkin panjenengan saged nyayangi tiyang lintu. Nggih mboten. Niku. Jadi kalau kita mau lihat lebih luas lagi, Sastra Jendro Hayuningrat itu mengajarkan damai dan kedamaian dan keselamatan. Artinya apa? Kalau dalam konsep agama ini, itulah agama, salah satunya agama Islam. Islam itulah damai ya, bahasa Arab. Artinya leluhur kita dulu jauh sebelum ada agama apapun masuk di Nusantara sudah tahu ajaran damai tersebut. Artinya apa? Bukti atau kasunyatan, balik lagi kasunyatan bahwa ajaran damai, saya bukan ngomong agama damai loh ya, saya ngomong ajaran damai asalnya adalah dari Nusantara. Sekali lagi saya tidak ngomong agama, tapi saya ngomong ajaran damai itu adalah dari Nusantara. Buktinya, hingga detik ini negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau bisa bersatu. Benar betul? Artinya apa? Gen dari leluhur kita ini menurun ke panjenengan semua. Berarti leluhur panjenengan semua itu senang damai.
Sedangkan di belahan dunia lain, jazirah yang hanya segitu terbelah-belah jadi berapa puluh negara dan hingga kini mereka saling perang. Jadi nek kula sanjang ajaran damai itu berasal dari Nusantara, mestine panjenengan sedaya niku seneng. Seneng mboten kira-kira? Nggih seneng to. Coba jenengan hitung ada berapa puluh ribu yang terdaftar di data. 13.000 nggih to? 13.000 pulau. Nek mboten salah. Pinten? 17. Loh lah malah 17.000 pulau hingga detik ini bersatu dalam NKRI. Itu yang harus kita jadikan bukti bahwa leluhur kita adalah penyuka damai, bahwa leluhur kita adalah pengamal sejati dari ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Loh, kula nek medar sastra Jendra ngeten iki merinding. Wonten. Iki dalang ana sajene ta gak iki nek medar iki. Sakjane ana sajen lengkap nang mriki. Saking niki wau mendadak nggih mboten napa-napa. Nggih. Ngeten iki nggih. Nggih mugi-mugi kanthi sharing napa berbagi kula malam ini kita semua mari kita terketuk atau juga bangga dengan ajaran leluhur kita. Kita kembali ingat pada leluhur kita, bahwa leluhur kita adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Kita kembali disadarkan bahwa Sangkan Paraning Dumadi mengajarkan kita bahwa dari mana kita berasal, di situ panjenengan akan kembali lewat teodek kono. Ora ono wong Jawa lahir bapak ibu Jawa, arep moleh lewat Arab, arep moleh lewat Eropa, arep moleh lewat India, ora. Sampean kabeh wong Jawa lahir teko wong Jawa, baline teko wong Jawa. Mula tanah suci sampean adalah di mana darah ibu sampean tertumpah ketika sampean lahir. Ini adalah dawuh dari leluhur. Ini adalah ajaran leluhur kita. Panjenengan boleh beragama apapun, menghormati siapa pendiri agama tersebut, harus. Beliau adalah pribadi yang sangat luar biasa, harus siapapun harus kita hormati. Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Yesus, Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Mother Teresa dan lain-lain, beliau adalah utusan-utusan Tuhan yang mengajarkan kedamaian. Semuanya harus kita hormati. Tapi ingat satu hal, tidak akan kita sampai kepada Tuhan kita tanpa melalui leluhur kita sendiri. Sampean boleh berwasilah dengan siapa saja, tapi kembali ke Tuhanmu adalah lewat leluhurmu sendiri. Ini inti dari ajaran sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nggih, ngoten nggih. Jadi kesimpulannya, halo. Kok meneng kabeh sih? Iki meneng poter panah iki ceritane. Panah. Jadi terakhir saya simpulkan sastra Jendra adalah ilmu dasar atau ilmu inti yang mengajarkan tentang perdamaian dan keselamatan. Sastra Jendra adalah merupakan ajaran leluhur kita. Sastra Jendra adalah bisa dikatakan merupakan puncak dari ilmu yang mengantarkan kita menuju kasampurna. Kalau kita mau meninggal, perjalanan kita sudah menuju kasampurna. Menuju kasampurna itu terus piye? Yo, paling gampang belajar itu adalah belajar ke alam. Sifat-sifat alam kita teladani. Bagaimana ibu bumi menjadi ibu yang terus menumbuhkan air, menumbuhkan tanaman, membuahkan tanaman ketika sampean idoni, sampean uyui, sampean telei, sampean paculi, tetap saja beliau memberikan yang terbaik. Belajar pada air, bagaimana dia mengalir, bisa masuk ke segala lini, bisa adem, bisa menjadi bentuk apapun di mana dia berada. Belajar pada angin yang selalu mengabarkan kebenaran. Jari ngono saya puisi ya. Belajar pada api, Hasto Broto, monggo mungkin dibuka lagi. Belajar pada alam adalah cara terbaik dan paling simpel kita untuk belajar menuju kesempurnaan lewat ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nggih, sampun cekap samanten saking kula, bila wonten pertanyaan monggo mangke dijawab satu-satu. Matur nuwun nyuwun gunging Pak sami bilih wonten kalepatanipun
Assalamualaikum.